Fatty liver juga bisa terjadi pada orang yang kurus. Kita sebutnya lean NAFLD. Faktor risikonya adalah yang pertama adalah resistensi insulin, yang kedua adalah faktor genetik, yang ketiga konsumsi makanan yang dengan gula yang berlebihan, dan yang keempat adalah adanya lemak visceral yang tersembunyi. Bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, jaga pola makan, kurangi asupan gula yang berlebih. Yang kedua adalah perbanyak olahraga, dan yang terakhir hindari alkohol. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, kalau kita ngomongin penyakit yang satu ini kayaknya lumayan populer juga ya, lumayan belakangan ini tuh kasusnya nggak tahu ya, mungkin prevalensinya lumayan naik. Tapi memang salah satu yang mungkin kita waspadai adalah kenapa kasus ini bisa naik. Nah, mungkin ada beberapa hal yang mungkin jadi habitual action Anda, sifatnya repetitif, Anda lakukan hampir setiap hari, udah jadi kebiasaan dan Anda nggak ngeh nih kalau kebiasaan-kebiasaan itu bisa membuat kondisi organ yang satu ini itu jadi berkurang fungsinya, yaitu fatty liver atau perlemakan di hati. Ini kayaknya udah ya satu terminologi istilah yang belakangan itu lumayan santer terdengar, apalagi kalau Anda buka-buka medsos gitu ya, scrolling dan lain sebagainya, Anda akan menemukan banyak sekali ternyata kasus fatty liver gitu ya. Ini istilah yang lumayan familiar belakangan ini. Nah, kenapa sih seseorang bisa mengalami fatty liver? Apa penyebabnya? Faktor risikonya apa saja dan gimana cara mengatasinya? Dan yang lebih penting sebenarnya bukan cara mengatasinya, tapi cara pencegahannya supaya Anda nggak mengalami fatty liver. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas seputar fatty liver. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar liver atau organ hati. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sati ada Dr. Gary Permadi SPPD Finasim, dokter spesialis penyakit dalam dari Eka Hospital MT Haryono Jakarta. Selamat pagi Dr. Gary, apa kabar Dok? Selamat pagi, kabar sehat Mas? Sehat ya Dok ya, alhamdulillah. Oke Dok, hari ini kita akan membahas, ini tuh tadi sempat saya mention juga di awal, fatty liver ini kayaknya penyakit atau kondisi medis yang belakangan itu lumayan santer terdengar gitu ya. Apalagi kalau kita scroll media sosial, bentar-bentar ada kasus fatty liver. Mungkin ini ya kalau di medis mungkin udah sering gitu ya. Tapi untuk kita masyarakat awam kayak kenapa ya kok tiba-tiba banyak kasus fatty liver gitu. Apakah ada hal-hal kebiasaan kita sehari-hari yang nggak kita sadari ternyata kita bisa menyebabkan fatty liver. Nanti kita bahas lebih mendalam, kita bahas mitos faktanya dulu Dok. Yang pertama, organ liver itu katanya bisa dibersihkan dengan detox. Nah, detox ini kan mungkin belakangan itu jadi salah satu, bukan belakangan, sudah lumayan lama juga kalau kita ngomongin detox itu mulai dari ya sistem pencernaan kita dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ada juga bilang dengan detox itu bisa membersihkan organ liver atau hati kita. Betul nggak sih? Ya, sebenarnya mitos ya. Mitos. Ya. Jadi liver sendiri kan dia memang organ untuk detox ya, dan dia bisa mendetoks diri sendiri. Oh, wow. Seperti itu. Dengan kita menjaga pola makan, menurunkan berat badan, ya, kemudian menghindari alkohol mungkin, ya itu juga akan mendetoks liver itu sendiri. Seperti itu Mas. Oke. Nah, pertanyaannya itu kan kita selalu dikasih tahu bahwa tubuh kita itu kan pinter ya Dok ya, canggih gitu ya. Betul. Ketika ada sesuatu anomali atau benda asing atau apapun itu, tubuh kita kan pasti akan merespon. Nah, sama halnya mungkin dengan organ liver Dok. Ketika mungkin ada quote-unquote mara bahaya menyerang gitu ya, dia otomatis akan mendetoks diri dia sendiri atau gimana Dok? Betul. Jadi kalau ada kuman, ada benda-benda asing yang mungkin berbahaya buat tubuh, racun metabolisme yang berbahaya buat tubuh, nah liver ini sebagai senjata utama kita untuk menetralisir si racun-racunnya itu. Seperti itu. Jadi kalau livernya baik ya, maka proses detoksifikasi juga baik. Kalau livernya terganggu, rusak, maka ya racun-racun tidak bisa didetoks dengan baik gitu Mas Raden. Kemampuan mendetoks liver seseorang itu Ya. Sama atau bisa jadi berbeda sih Dok? Apa mesti kayak apa indikatornya atau faktornya gitu? Iya, kalau sehat ya sama-sama sehat, sebetulnya sama-sama aja gitu ya. Tapi kalau kita terutama lemak ya gitu ya, lemak menumpuk di dalam liver atau kita punya penyakit liver ya gitu, hepatitis dan lain sebagainya, nah itu mungkin mengganggu fungsi livernya. Seperti itu yang membedakan sih. Atau mungkin orang-orang dengan kondisi medis tertentu Dok, misal ya mungkin ada orang-orang dengan gangguan metabolik gitu ya, sehingga kayak fungsi hatinya itu jauh lebih drop dibandingkan orang-orang pada umumnya gitu. Apalagi kalau kita melihat kasus sekarang kan metabolik ya bestian tuh antara kayak diabetes, hipertensi, kolesterol dan lain sebagainya, itu pengaruh juga nggak ke hati? Nah,
Faktanya sekarang fatty liver itu namanya berubah. Oh, Sekarang namanya MASLD, Metabolic Dysfunction Associated Liver Disease. wah udah ada metaboliknya nih. Betul, karena memang berkaitan erat dengan gangguan metabolik. Gitu, Mas. Oh. Diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Nah, itu berhubungan dengan fungsi hati juga. Gitu. Kok jadi serem ya? Serem ya. Jadi merembet kemana-mana ya metabolik ini ya gitu ya. Apalagi kalau kita lihat kasusnya juga lumayan tinggi gitu ya. betul. Karena mungkin kalau dulu pikirannya ini adalah penyakitnya orang-orang laula alias orang tua, ternyata sekarang mungkin di usia dewasa produktif juga sudah mulai banyak ya. Gara-gara mungkin hidup yang sedenter dan lain sebagainya. Makanya harus berhati-hati ya. Gerak, makan yang sehat ya dok ya. Betul. Oke, kita lanjut yang kedua dok. Obat herbal lebih aman untuk liver. Nah ini nggak ngerti nih kan kadang kita harus ngomongin sesuatu yang clinically proven ya atau medically proven atau gimana nih kalau kita ngomongin herbal kan orang bilang kayak oke, it's much safer gitu karena nggak mengandung ya chemical dan lain sebagainya Iya. gimana? Jawabannya mitos. Mitos, kenapa dok? Justru obat-obat yang sudah proven itu sudah diteliti keamanannya buat liver gitu ya. Sedangkan obat herbal itu kadang-kadang belum teruji secara klinis gitu ya. Efek sampingnya terhadap liver bagaimana, kemudian mungkin terkait dosis ya gitu ya. Kadang-kadang dosisnya terlalu besar, ya penggunaan jangka panjangnya bagaimana itu belum ada penelitiannya gitu. Jadi belum tentu obat herbal itu lebih aman ya dibandingkan dengan obat kimia yang sudah ada seperti itu. Oke. Karena kalau mungkin ya ini sebatas pengetahuan saya adalah kalau herbal orang kan pikirannya kayak kan ini dari plants dong, dari tanaman, which is nggak mengandung chemical sama sekali. So orang pikir aman. Tapi permasalahannya adalah seberapa banyak dosisnya. Kita ngomongin rentang waktu pemakaiannya dan lain sebagainya itu juga harus jadi concernnya gitu ya. Karena bisa jadi ada orang-orang dengan riwayat medis tertentu yang nggak bisa beradaptasi dengan kondisi itu. Sementara di sisi lain obat misal dari dokter itu kan clinically and medically proven dengan berbagai bukti yang sudah ada gitu ya, sehingga akhirnya bisa menyembuhkan. Jadi jangan sampai salah kaprah ya dok ya, harus dengan obat dan resep dari dokter. Oke dok, kita lanjut yang ketiga ya. Penyakit liver hanya menyerang orang yang konsumsi alkohol. Nah ini tuh sering banget ya. Jadi hanya orang-orang dengan alkoholik atau minum alkohol gitu ya, itu yang akan mengalami gangguan ini. Betul nggak sih? Mitos. Oh? Ya, jadi alkohol memang menjadi salah satu faktor risiko utama ya berhubungan dengan fatty liver. Gitu ya. Tapi yang tadi saya sampaikan di awal ya, sekarang itu yang menjadi faktor risiko utama adalah gangguan metabolik gitu mas. Iya, metabolic dysfunction associated liver disease, diabetes mellitus ya, insulin resisten ya, kegemukan ya, kemudian kolesterol tinggi ya, trigliserid ya, HDL yang rendah, kemudian hipertensi, kurang gerak. Nah itu justru berhubungan dengan fatty liver sekarang. Ya di sisi lain mungkin ada penyakit-penyakit juga ya seperti hepatitis ya, B, C itu juga jangka panjangnya dia merusak liver gitu. Jadi nggak cuma yang alkohol aja gitu, tapi kondisi-kondisi lain juga dapat merusak fungsi liver juga gitu. Oh, dok, kenapa sih bisa ini saya jadi penasaran sebelum kita lanjut ke poin selanjutnya ya. Kenapa sih bisa bergeser dari mungkin kan dulu orang tuh selalu mengasosiasikan liver itu dengan alkohol ya, drinker itu gitu ya. Apalagi mungkin untuk orang-orang nggak ngerti nih di negara 4 musim kan mereka konsumsinya otomatis volumenya lebih banyak dari kita dan frekuensinya lebih banyak. Tapi sekarang bergeser justru ke metabolik. Nah, kalau metabolik agak susah nih karena nggak bisa berbatas pada negara. Karena yang minum alkohol mungkin negara-negara tertentu lebih banyak. Tapi kalau metabolik Indonesia yang sebenarnya notabene tidak 4 musim juga mungkin gangguan metaboliknya banyak gitu. Itu gara-gara metaboliknya lebih banyak akhirnya bergeser atau gimana? Fun fact-nya ya, secara prevalensi nih, Southeast Asia, Asia Tenggara itu lebih dari 30% epidemiologinya yang punya fatty liver. 30% dok? Betul. Itu banyak banget. Padahal kita nggak minum alkohol rutin ya gitu ya, tapi dia termasuk tinggi. Kenapa? Karena faktor genetik nomor 1. Gitu. Jadi secara genetically kita mudah ya gitu, untuk terjadi fatty liver gitu. Yang kedua tadi meskipun kita tidak minum alkohol, tapi kalau kita tidak menjaga pola makan ya, olahraga ya seperti itu, kelebihan kalori yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu akan dideposisi ya, disimpan dalam bentuk fat, salah satunya di liver
seperti itu. Tapi tetap ya alkohol tetap jadi faktor resiko yang Juga lainnya ya? juga, iya benar. Oh, Jadi tanpa dua yang berbeda nih gitu sebetulnya, iya. Oke. Jadi alkohol iya, Yes, gangguan metabolik juga iya. betul. Nah, jadi tidak boleh excuse. Ya udah karena metabolik lebih tinggi saya berfokus ke metabolik, alkohol jalan terus. Oh jangan dong, jangan Enggak ya. ya. Apalagi dua-duanya ya. Nah, apalagi dua-duanya, combo ya duit maut Betul. ya. Jadi jangan sampai Anda menyia-nyiakan organ hati Anda gitu gara-gara mungkin pola hidup yang tidak sehat gitu ya. Di luar genetik ya gitu. Kalau Betul. kita berbicara sesuatu yang apa ya, lifestyle yang sebenarnya bisa dimodifikasi ya dok ya gitu ya. Metabolik gitu itu juga sangat amat bisa dimodifikasi. Alkohol ya itu sebenarnya pilihan Anda ya, benar. gitu ya. Oke dok, kita lanjut yang keempat. Ya. Liver menyimpan kebutuhan zat besi. Nah, betul nggak sih dok? Ya, itu fakta. Oh, fakta Iya. gitu. Jadi salah satu cadangan zat besi terbesar ya itu ada di liver ya dalam bentuk namanya ferritin. Ya, gitu. Jadi kalau tubuh kita kekurangan zat besi ya dia akan melepas gitu ya untuk apa namanya ya menggantikan zat besi yang hilang. Misalnya kita ada pendarahan ya gitu ya, kekurangan Hb, anemia, itu zat besinya dari liver tadi. Gitu. Selain zat besi ya dia juga menyimpan beberapa cadangan mikronutrien lainnya ya, zinc ya seperti itu. Terus kemudian vitamin juga ya gitu ya, vitamin A, D, E, K itu kan dia lemak ya. Nah itu dia salah satunya disimpan di liver juga gitu. Seperti itu. Dia itu hanya tempat menyimpan aja atau bisa produksi juga sih dok? Kan mungkin orang selama ini kan kayak, oh ini nih ternyata liver itu tidak hanya nyimpan aja tapi mungkin bisa memproduksi ini dan lain sebagainya gitu. Yes. Liver sendiri tuh fungsinya banyak banget ya. Selain dia tempat menyimpan, dia juga produksi hormon, produksi protein yang berhubungan dengan besi tadi, ya itu di liver juga itu. Jadi kalau gangguan fungsi liver, wah ininya banyak deh, komplikasinya pasti banyak sekali seperti itu. Oke. Jadi ternyata sebanyak itu fungsi dari liver ya dok ya, tempat betul. menyimpan, produksi dan lain sebagainya. Yeah. Makanya kalau ada gangguan di liver otomatis banyak sekali hal-hal yang bisa mengganggu dalam ya kondisi kesehatan medis seseorang. Makanya harus benar-benar jaga liver ya. Oke, kita lanjut yang terakhir dok. Yeah. Liver bertugas mengontrol gula darah. Wah, kok jadi gula darah ya? Mungkin selama ini kita kayak oh gula darah itu mungkin yang lain ya gitu. Tapi ini kok liver dan gula darah ini ada hubungan atau gimana dok? Ternyata Fakta. Oh, apa gara-gara tadi yang metabolik tadi atau gimana hubungannya? Iya, jadi kalau kita kelebihan kalori ya gitu ya, intake ya, salah satu yang disimpan dalam bentuk glikogen. Glikogen itu disimpan di liver, gitu ya. Jadi kalau kita kebanyakan makan, maka terjadi glikogenesis ya gitu. Jadi menyimpan glikogen di liver. Tapi kalau kita lagi butuh gula, kita lagi olahraga gitu ya, kita butuh gula, gula darah kita turun, nah itu glikogennya akan dirilis, dipecah. Gitu. Jadi sebagai buffer, jadi cadangan gula seperti itu. Jadi dia berhubungan dalam mengatur gula darah kita sehari-hari. Berarti kalau untuk orang-orang dengan diabetes maksudnya kayak gula darah kan kita berbicara gula darah itu up and down terus ya, dok, naik ya? turun, betul. Nah itu pengaruh nggak ke si livernya itu sendiri? Pengaruh. Jadi ya salah satu yang menentukan ya gula darah, terutama gula darah puasa, yaitu adalah kondisi livernya. Seperti itu. Jadi kalau livernya bermasalah, ya gula darah ikut bermasalah juga. Gitu. Dia juga mengirim sinyal ke pankreas juga sebenarnya. Jadi liver ini kan dekat dengan pankreas ya, dia berhubungan baik lah ya, gitu ya, tetanggaan gitu ya. Tetanggaan besti lah ya. Jadi dia mengirimkan sinyal juga nih untuk proses mengatur gula darah gitu. Dok, kalau kondisinya gini, kayak orang yang livernya bermasalah gitu ya, dia bisa berpengaruh ke gula darahnya atau kebalikannya nih, gula darah meningkat drastis, spike tinggi banget, terus akhirnya dia nyerang ke livernya atau bisa dua-duanya? Utamanya sih yang pertama ya gitu ya. Misalkan kita ada gangguan fungsi liver ya, livernya kan sudah tidak bisa menyimpan glikogen lagi ya gitu ya. Jadi cadangan glikogen kita sangat sedikit. Jadi lebih rentan ngedrop gulanya gitu. Tapi kalau gula darah kita terlalu tinggi, nah itu kita storage-nya yang ke liver, jadi beban ke liver. Bebannya. Gitu. Iya. Oke, tuh makanya jangan jahat-jahat sama liver. Jangan jahat, iya. Nanti jadi sakit hati kan ya. Iya benar juga, jadi sakit hati ya. Malah jadi berabe urusannya ya, itu sakit hati, drill,
secara literally sakit hati, Sakit hati, ya, gitu. bener. Bukan sakit hati perasaan, tapi benar-benar sakit liver, sakit hati, hatinya sakit, gitu Betul. ya. Oke, thank you dok sudah terjawab mitos faktanya. Ya. Nanti kita ngomong fatty liver ya di Oke. segmen selanjutnya. Ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar waspada bahaya fatty liver atau perlemakan hati. Ini kayaknya jadi satu kondisi medis yang belakangan ini lumayan populer dan Anda kayaknya sedikit banyak sudah paham. Tapi mungkin belum memahami secara mendalam apa itu fatty liver, penyebabnya dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda masih bertanya-tanya seputar apa itu fatty liver, apakah Anda berisiko mengalaminya atau enggak, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Gary Permadi SPPD Finasim, dokter spesialis penyakit dalam dari Eka Hospital MT Haryono, Jakarta ya. Oke dok, fatty liver. Nah ini kan kalau kita ngomong liver mungkin sedikit banyak orang udah paham ya. Tapi mungkin sebelum kita ngomongin, kan ini harus di breakdown nih fatty dan liver gitu ya. Betul. Kita livernya dulu dok. Maksudnya selama ini tuh orang kan selalu kalau ngomongin aduh kearjenan dari organ itu pasti pikirnya adalah jantung, otak gitu ya. Liver ini mungkin nomor sekian gitu. Padahal ternyata tadi disampaikan oleh Dr. Gary, ternyata fungsinya itu sebanyak dan secomplicated itu gitu. Boleh di breakdown dulu nggak sih dok? Sebenarnya liver ini organ apa, fungsinya apa untuk tubuh kita gitu? Oke. Ya, jadi liver itu salah satu organ terbesar ya di dalam tubuh kita ya. Fungsinya sangat krusial ya. Yang pertama adalah fungsi detoksifikasi tadi ya, racun-racun ya. Kemudian fungsi produksi hormon ya. Hormon-hormon seks ya gitu ya. Itu keluar di situ. Kemudian storage ya. Storage apa? Tadi gula ya, kelebihan gula. Kemudian lemak juga bisa tersimpan di hati ya gitu ya. Kemudian fungsi produksi protein ya. Albumin ya mungkin sering dengar ya gitu ya. Albumin, kemudian protein yang mengikat kolesterol ya, itu lipoprotein namanya ya, itu diproduksi di hati ya, seperti itu. Kemudian produksi zat-zat untuk pembekuan darah. Itu juga di situ juga gitu. Jadi memang kompleks sekali ya. Dan sebelum masuk ke darah ya yang dipompakan jantung, itu sebelum masuk kembali ke jantung itu akan melewati liver dulu. Betul gitu. Jadi dia dicuci dulu nih. Dicuci di sana kan dia udah ngelewatin semuanya ya gitu ya. Kotor tuh. Nah, dia sebelum kembali ke jantung, sebelum dipompakan lagi, dia dicuci dulu lah di liver, di hati. Gitu. Jadi kalau hati yang bermasalah, yang kena seluruh tubuh gitu. Ternyata fungsinya sekompleks itu ya dok ya? Kompleks itu. Betul. Jadi kalau kita ngomongin kayak, waduh ini krusial, semua krusial. Betul, semua krusial. Semua krusial. Nggak ada yang lebih krusial dari yang lain gitu ya. Bener. Nah termasuk juga organ liver atau hati. Yep. Nah sekarang dengan fungsi yang sangat kompleks itu, ada istilah fatty liver. Fat mungkin orang berpikir lemak gitu ya. Nah ini fatty, berlemak gitu. Bener. Nah itu kondisi seperti apa? Iya. Jadi fatty liver adalah kondisi banyaknya lemak yang terdeposisi di hati, di liver. Sekarang definisinya sebenarnya agak bergeser ya. Yang definisi yang baru yang tadi yang saya sampaikan MASLD tadi gitu ya. Jadi metabolic dysfunction associated liver disease. Itu yang nomenklatur yang baru gitu ya. Definisi fatty liver. Jadi adanya lemak di hati yang berkaitan dengan gangguan metabolik, dengan gangguan kardiometabolik. Jadi lebih agak kompleks ya sebenarnya. Gitu sih. Berarti kayak dulu ini kan istilahnya fatty liver, terus sekarang yang baru yang berhubungan dengan metabolik itu sendiri gitu. Betul. Berarti apakah selalu gangguan di liver ini selalu berasosiasi dengan gangguan metabolik atau metabolisme seseorang? Yes, benar. Jadi sebenarnya dibagi dua besar, alkoholik atau yang metabolik. Gitu. Jadi kita baginya dua. Kalau alkoholik dia sendiri karena memang faktor resiko cuma alkohol aja gitu ya. Tapi kalau yang metabolik, kalau yang non alkoholik itu gara-gara metabolik, bukan yang lain. Gitu. Jadi dari gangguan gula darah tadi ya,
hiperkolesterol, kemudian hipertensi, lalu yang terakhir obesitas. Oh, obesitas. Gitu. Iya, itu tuh jadi satu kesatuan di faktor risiko kardiometabolik yang berhubungan dengan fatty liver. Oke, coba kita breakdown satu-satu ya. Boleh, dari alkohol nih, Yes. kita alkoholiknya dulu. Iya, Yang mungkin sudah lebih lama dikenal oleh masyarakat. Meskipun mungkin tingkat konsumsi alkohol di Indonesia tidak sebanyak mungkin di negara empat musim seperti tadi kita singgung. Iya. Nah, sebenarnya apa sih dok? Tapi tetap aja masih ada orang minum alkohol juga di Indonesia gitu ya. Iya. Dan mungkin berisiko mengalami fatty liver gara-gara si alkohol. Dari alkohol ini apa sih yang menyebabkan kenapa airnya bisa mengalami fatty liver Oke. gitu kan? Itu kan dicerna gitu ya, Yes. terus kayak air doang dok gitu, masa jadi lemak sih nempel di liver gitu kan. Iya, iya, Dipikirnya iya. kayak enggak lah dok, kan langsung dibuang jadi urin gitu. Iya, iya. Jadi setelah diserap ya gitu ya, kan dia berputar ya gitu ya di aliran darah ya. Nah itu pasti akan lewat liver gitu. Oh, tadi yang seperti tadi fungsinya ya. Yes gitu. Nah kemudian dia kan dianggap nggak baik gitu ya. Jadi dia dianggap musuh nih gitu, mau dicoba dinetralin tuh gitu ceritanya. Nah ternyata si alkohol ini itu mengganggu fungsi sel liver. Yang pertama dia mengganggu pergerakan lemak di dalam sel liver itu sendiri. Gitu. Dia jadi mudah menumpuk lemak di dalam sel liver gara-gara ada alkohol di dalamnya. Gitu. Memang spesifik. Gitu ya. Yang kedua, si alkohol ini setelah di metabolisme ya gitu ya, itu menjadi senyawa yang berbahaya. Oh. Nah, aldehida ya gitu ya. Nah dia merusak sel liver, jadi bikin radang sel livernya gitu. Jadi selain dia menumpuk lemak, dia juga merusak si sel livernya sendiri gitu. Jadi makanya alkohol itu berkaitan erat dengan gangguan liver gitu. Dok, I'm not a drinker tapi mungkin Yes. kayak kan mungkin dari jenis-jenis minuman alkohol itu ada concentrate-nya, maksudnya Yes. beda persentasenya itu Iya, iya. lebih tinggi, lebih berisiko atau sama aja semua juga yang low juga berisiko? Iya, secara teori ya lebih tinggi, lebih terkonsentrasi itu lebih beresiko. Oh baik. Dan paparan jangka panjangnya juga ya, jadi kronisnya gitu. Jadi misalkan rutin ya minum setiap hari gitu ya atau beberapa kali seminggu itu lebih tinggi resikonya dibandingkan dengan yang mungkin ya sekali seumur hidup gitu ya. Sekali seumur hidup itu bener-bener anomali banget ya. Oh gitu. Nggak ya? sengaja minum. Nggak sengaja ya. Oh, oke lagi gelap-gelap atau nggak sengaja minum gitu ya. Gitu ya. Oke, jadi benar-benar harus dijaga ya kalau Anda ingin liver Anda juga sehat. Betul. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di segmen Oke. selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar fatty liver yang tadi sempat di-mention ya bahwa dulu erat kaitannya dengan alkohol, sekarang masih ada tapi lebih banyak kita hubungannya dengan metabolik. Nah, Anda harus berhati-hati, ternyata gangguan metabolis tidak hanya berbatas pada diabetes, hipertensi, kolesterol dan sebagainya. Ada juga gangguan di liver. Aduh, jadi semakin serem ya. Jadi harusnya sih kalau ada acara ini Anda sudah mulai tertampar untuk melakukan hidup yang lebih sehat ya. Karena itu hal yang bisa dimodifikasi. Nah, kalau Anda sudah mulai concern nih kayak, aduh saya mengalami fatty liver apa enggak ya? Nah, boleh deh tanya-tanya di 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Gary Permadi SPPD Finasim, dokter spesialis penyakit dalam dari Eka Hospital MT Haryono Jakarta. Oke, Dok. Tadi kita sudah bahas yang alkohol. Terus sekarang kita yang non-alkohol, yang metabolik. Nah, ini kalau metabolik kayaknya lumayan lama nih ya, complicated nih membahasnya karena kayak sebenarnya kan ini tuh dari sesuatu hal yang bisa dihindari, bisa dimodifikasi ya dok ya. Kalau kita berbicara apa yang jadi makan, apa yang jadi aktivitas fisik dan lain sebagainya. Nah, kalau gangguan metabolik ini pure hanya terjadi gangguan liver ini hanya orang-orang yang sudah punya riwayat diabetes, hipertensi dan lain sebagainya, atau bisa jadi kan masalahnya gini ya, orang diabetes, hipertensi dan lain sebagainya itu kadang-kadang nggak ngerti bahwa mereka mengalami itu sebelum mereka akhirnya MCU gitu ya. Betul. Nah masalahnya juga banyak orang yang kayak kadang sama MCU saya sebenarnya nggak ada apa-apa, ternyata dia gula darahnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, ketahuan juga livernya fatty gitu. Nah gimana? Betul. Iya.
Jadi fatty liver sendiri bisa terjadi pada pasien yang kelihatannya sehat atau normal, benar gitu ya. Jadi sebelum diabetes, pada pasien yang sudah overweight itu sudah terjadi insulin resistance atau resistensi insulin, betul gitu. Jadi sebelum dia diabetes ya, itu insulin resistance sudah terjadi. Sorry, belakang itu kayak di sini itu yang menghitam itu insulin resistan. Yes. Salah satu tanda kan biasanya orang obes tuh kayak gitu. Betul gitu. Jadi insulin resisten sendiri itu kan tadi ya terjadi sebelum diabetes. Nah itu sudah menjadi faktor risiko terjadinya fatty liver tuh. Oh, oke. Oh saya nggak punya gula dok, tapi udah terjadi insulin resistance ya gitu ya. Terus kemudian overweight ya gitu ya. Kalau kita bicara BMI ya itu kalau di Indonesia di atas 23 ya itu udah masuk tuh faktor risiko. Tensi di atas 130/85 itu udah termasuk faktor risiko. Gitu ya. HDL kita kurang dari 40 ya kan, HDL itu kolesterol baik ya. Dia semakin tinggi semakin baik sebenarnya. Nah, kalau dia kurang dari 40 itu udah jadi faktor risiko. Gitu ya. Satu lagi TG. TG ini dia kalau nggak tinggi banget dia nggak ada gejalanya. Gitu, dia baru bergejala biasanya di atas 1000 gitu baru bergejala tuh gitu. Kalau dia masih 200 300 nggak ada gejala sama sekali gitu. Nah itu di atas 150 aja dia sudah jadi faktor risiko fatty liver. Jadi bisa terjadi pada pasien yang kelihatannya sehat. Waktu dicek USG-nya mungkin, wah ini kok kayaknya fatty liver ya gitu. Nah itu perlu pemeriksaan lebih lanjut tuh kalau sudah ada gambaran pelemakan dari USG gitu. Nah berarti gini dok, kalau orang-orang yang mengalami fatty liver ini kayak oke nih, ini yang kita ngomongin metabolik ya, kayak oh ini udah ada ada fatty liver nih ketika MCU gitu ya. Berarti otomatis orang ini gula darahnya tinggi, tensinya tinggi, atau bisa dibalik nih kondisinya. Ini dok saya niatnya cuman di Car Free Day mau ngecek gula gitu kan, biasa gula gratis gitu ya, gula sama tensi dok. Tapi kan nggak mungkin ngecek liver dong. Gula darahnya ternyata tinggi, tensinya tinggi, kan hanya sebatas itu. Terus kemudian karena tinggi dia kayak concern, ya udah deh saya mau cek di lab gitu ya. Ternyata kok fatty liver. Nah itu kedua kondisi bisa saling berubah atau gimana? Iya. Jadi salah satu dari yang saya sebutkan tadi itu sudah bisa menjadi penyebab fatty liver, nggak harus semuanya gitu. Jadi bisa aja gula normal, tensi normal, tapi udah terjadi tadi ya insulin resisten gitu ya, udah jadi fatty liver. Ketemunya bisa dua-duanya, bisa dari salah satu, entah dari USG ya gitu ya, ketemu fatty liver nih, di tracking apa sih gitu, gulanya gimana, tensi gimana, berat badan gimana, atau kebalikannya, dari berat badan aja kita timbang, wah kok dari hitung BMI kok gede ya, tinggi ya gitu ya, termasuk overweight, termasuk obesitas ya, gimana livernya gitu, atau baru ketahuan diabetes gitu ya, wah ternyata gulanya tinggi. Nah sebaiknya salah satu yang diperiksa adalah livernya, udah terjadi fatty liver atau belum gitu. Apalagi kalau jelas ya kolesterol tinggi ya, TG tinggi, nah sebaiknya memang periksa sih, diperiksa lebih lanjut dari USG minimal ya gitu. Nah case-nya adalah beruntunglah orang-orang yang dapat hidayah untuk MCU ya. Atau ya ada benefit dari kantor untuk annual MCU itu oke lah. Tapi kan banyak di luar sana yang mungkin perkiraan saya jauh lebih banyak orang yang tidak melakukan MCU dibandingkan dengan MCU. Betul. Dan masalahnya banyak yang nggak MCU karena mereka ngerasa fine-fine aja ya. Bukan fine-fine aja, tapi ngerasa fine-fine aja. Karena gula darah tinggi, tensi tinggi. At some cases tuh kayak nggak menimbulkan gejala sama sekali. Bisa jadi nggak sih dok kalau misal nih, tiba-tiba waktu dia periksa, gula darahnya itu udah spike-nya tinggi banget, 300 lah gitu ya, tensinya udah 170 gitu, 180 kayak serem banget gitu ya. Itu kondisi livernya udah pasti udah sangat bermasalah. Oke. Kalau dipastikan enggak ya, balik lagi sih sebenarnya ke genetik juga ya gitu ya. Terus kemudian sudah berapa lama ya diabetesnya, hipertensinya ya seperti itu pengaruh juga ya gitu. Jadi kita nggak bisa langsung judge. Ada yang kelihatannya normal tapi fatty livernya udah parah gitu ya. Ada yang diabetesnya udah lama ya gitu ya, tapi karena dia bisa jaga pola makan, minum obat yang baik, ya fatty livernya mungkin nggak terlalu berat. Seperti itu sih gitu. Jadi ya tetap harus dicek ya gitu ya. Oke. Jadi memang antara satu case dengan case yang lain mungkin berbeda. Betul. Meskipun hubungannya sama-sama dengan metabolik seperti itu ya. Benar. Tapi sebenarnya ketika terjadi fatty liver entah karena alkohol atau metabolik itu sendiri, si livernya ini terkungkung diselimuti, di cover sama lemak dok atau gimana? Ya, jadi
Harusnya di liver itu nggak terlalu banyak lemaknya. Ketika dia terjadi fatty liver, nah lemaknya berlebihan yang terdeposisi di sana gitu ya. Sedikit banyak fungsinya agak terganggu karena banyaknya lemak tadi. Nah, lemak ini juga menimbulkan peradangan gitu ya. Jadi kan mau dilawan nih sama tubuh tuh gitu ya. Karena dia jahat ya gitu ya. Jadi dia bikin peradangan. Nah, peradangan ini kadang-kadang nantinya bisa menimbulkan jaringan parut ya, kita sebutnya fibrosis gitu ya. Nah, kalau udah terjadi fibrosis, selnya mati dong, udah nggak bisa fungsi normal lagi gitu. Jadi fungsinya semakin lama pasti semakin turun gitu. Kalau bisa sebelum terjadi fibrosis, kita sudah obati, kita sudah intervensi gitu. Oke. Gejala klinis mulai muncul ketika sudah mulai terjadi fibrosis atau sebelum fibrosis sudah mulai kerasa atau benar-benar kayak sampai fibrosis mungkin orang nggak ngerasa gitu. Iya. Gangguan liver itu kebanyakan asimptomatik sebetulnya. Nggak ada gejala ya. Iya, apalagi baru fatty liver aja, biasanya nggak ada gejala sama sekali gitu. Jadi orang sehat-sehat aja gitu ya. Ketika dia sudah masuk ke peradangan, nah ini kadang-kadang kalau peradangannya berat ya itu mungkin nggak nyaman ya di perut sebelah kanan gitu. SGOT mulai naik ya gitu ya. Kalau dia memblok saluran empedu ya mungkin agak kuning ya, tapi nggak semuanya gitu. Jadi malah lebih banyak yang tidak ada gejalanya meskipun dia sudah peradangan gitu. Sampai dia nggak kerasa nih jadi fibrosis. Fibrosis pun juga kebanyakan nggak ada gejalanya. Ya ampun. Gitu. Sampai tahap dia sirosis namanya. Atau dia kita sebutnya gagal hati ya gitu ya, gagal liver, sirosis. Jadi sudah terlalu banyak yang rusak ya jaringannya si sel-sel livernya ya, sehingga dia tidak mampu untuk bekerja sebagaimana mestinya. Nah, itu baru muncul gejala-gejala yang serem-seremnya tuh kalau udah sampai sirosis. Jadi nggak ada gejala, tiba-tiba push, betul gitu. Jadi bisa aja waktu seperti itu. ya. Betul. Oke. Nah, gejalanya apa aja mungkin sampai di titik yang sudah parah itu nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sati. Iya. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar perlemakan di hati, yang mungkin ada beberapa faktor risiko yang ada gitu ya, mungkin dari alkohol ataupun dari metaboliknya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangSati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Gary Permadi, SPPD Finasim, dokter spesialis penyakit dalam dari Eka Hospital MT Haryono, Jakarta. Nah, Dok, sampai fibrosis pun kadang-kadang orang nggak ngerasain. Sampai di waktu let's say sirosis, udah parah banget gitu, udah mengecil ya volumenya gitu. Betul. Ya. Nah, itu biasanya yang dirasakan apa? Dan kayaknya kalau udah dirasakan di titik itu kayak ya udah mau diapain lagi ya, gitu kan udah sirosis, udah mengecil atau gimana? Iya. Jadi sirosis tadi ya, kan dia fibrosis dulu ya. Jadi dia jaringan parut gitu. Semakin dia berat ya, jaringan parutnya semakin banyak ya. Jadi sel-sel liver tergantikan dengan jaringan parut ya. Jadi dia mengecil dan mengeras. Gitu, mengecil dan mengeras. Nah, sehingga gejala-gejalanya apa? Ya ini semua fungsi liver akan terganggu. Tadi ya, dia kan banyak itu fungsinya. betul, ya? Semua fungsi liver tadi yang saya sebutkan di awal tadi ya, itu terganggu semua gitu. Contohnya ya, apa namanya, produksi faktor-faktor pembekuan darah. Ya, jadi gampang bleeding, gampang berdarah. Oh, luka susah Berhenti, stopnya. bener gitu. Terus kemudian yang kedua, albumin, produksi albumin turun. Ya, albumin itu kan dia mengikat air ya gitu, jadi gampang bengkak. Kaki bengkak, kemudian perut, ya namanya asites ya, perut ada cairan di perut, ya seperti itu. Lalu yang ketiga, apa namanya, fungsi-fungsi detox ya, detoksifikasi itu rusak semua gitu. Jadi pasien-pasien sirosis itu mudah mengalami namanya hepatic encephalopathy. Jadi penurunan kesadaran ya, gangguan otak gitu ya. Itu gara-gara penumpukan racun yang harusnya bisa didetoks di liver. Gitu. Jadi kesadaran terganggu, nggak nyambung diajak ngomong ya, seperti itu. Oh, sampai gitu nyambung? Yes, nggak nyambung diajak ngomong. Ngitung 1 2 3 aja mungkin nggak bisa gitu. Ngurutin 1 2 3 gitu nggak bisa gitu. Oh, wow. Yes gitu.
Terus yang mungkin mengancam jiwa ya itu bisa terjadi pendarahan sebenarnya. Kenapa? Karena tadi yang saya sebutkan pembuluh darah sebelum masuk ke jantung lewat liver dulu. Liver. Kalau livernya ini kaku, pembuluh darahnya jadi darahnya nggak lancar masuknya. Dia akan ketampung di bawah. Ketampung di mana? Di kaki ya jadi gampang bengkak, di perut jadi tadi ya asites tadi ya bengkak. Yang jadi masalah dia di sini, esofagus namanya. Gitu. Ini kan ada pembuluh darah juga ya gitu ya. Kita sebutnya varises esofagus. Ya, jadi seperti varises di kaki, tapi dia ada di esofagus, di kerongkongan kita. Nah, itu mudah sekali pecah. Aduh. Gitu. Jadi waktu pecah darahnya keluar ya gitu ya, ngocor karena dia kan pembuluh darah. Aduh. Gitu ya, masuk ke dalam lambung, lambungnya nggak kuat nampung, muntah. Jadi muntah darah. Gitu. Jadi gejala apa namanya? Salah satu gejala yang paling sering pada pasien-pasien sirosis yang tidak diobati dengan baik yaitu adalah muntah darah. Gitu. Gitu sih, serem ya. Saya dengernya udah merinding duluan gitu ya. Ya selama ini kita pikirnya fatty liver ternyata Ujungnya merembetnya jauh banget. Nah, kalau sirosis nggak diobatin dengan baik, nggak udah tetap minum alkohol ya gitu. Iya. Udah muntah darah minum alkohol gitu. Bandel gitu. Nah, itu sekian tahun berikutnya bisa jadi kanker. Kanker hati gitu. Jadi Ini lebih serem lagi. yes. Ya, kalau misalkan dia muntah darah, misalkan darahnya banyak bisa aja meninggal saat itu sebelum terbentuk darah ya kanker dia? gitu. Iya. Tapi kalau dia berhasil selamat ya gitu ya dari muntah darahnya, kemudian dia tidak menanggulangi penyakitnya, yang ke depan bisa terbentuk kanker hati gitu. Gitu. Kalau udah kanker hati udah kita ya mungkin paliatif aja ya gitu ya terapinya. Ujungnya cuma paliatif ya dok ya. Betul. Waduh ini serem banget ya, makanya jaga baik-baik lah ya gitu ya, jangan sampai organ hati Anda rusak. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada yang DM ya. Oh, iya. Kita baca dulu DM Instagram kita dari, aduh, ini bapak apa ibu ya? Bu kali ya, Bu Nanda ya. Dok, saya obesitas dan hasil USG menunjukkan fatty liver cukup parah. Apa fatty liver bisa menyebabkan komplikasi serius seperti sirosis atau kanker hati? Baru kita bahas ya. Pas banget nih gitu ya, baru aja kita bahas. Gimana cara mencegahnya biar nggak semakin parah? Nah, pencegahannya nih dok. Oke. Terjawab ya harusnya kalau untuk sampai sirosis kanker hati bisa, karena baru aja kita bahas. Nah, pencegahannya gimana supaya ini sudah ada fatty liver nih kasusnya nih dok, supaya tidak mengarah ke sirosis, apalagi nauzubillahnya sampai ke kanker hati. Iya. Ya, jadi gimana cara mencegahnya supaya nggak tambah buruk gitu ya kalau udah punya fatty liver ya. Jadi obat utamanya cuma satu. Apa tuh dok? Penurunan berat badan. Oh, Utamanya ya. oh iya, obesitas. Betul. Penurunan berat badan. Jadi turun 5% aja ya itu tuh sudah memperbaiki 50% dari fatty livernya. Oh wow, 5% Bener. berat badan. Betul. Turun 10%, lebih dari 10% itu bisa mengurangi hampir 90% gitu ya dari fatty livernya gitu ya. Tapi kalau sudah sampai fibrosis, sudah sampai sirosis, itu udah irreversible sebenarnya. Jadi jangan terlambat. Kalau dia masih fatty liver gitu ya, masih di derajat 1 nih gitu ya, masih fatty liver, itu turun berat badan dia langsung membaik pasti. Gitu ya. Jadi obat utamanya adalah menurunkan berat badan gitu ya. Di samping itu juga harus menjaga faktor risiko yang ada. Kan tiap orang beda-beda ya faktor risikonya. Betul. Jadi ya alkohol di stop ya gitu ya. Pola makan dijaga, olahraga ya seperti itu sih. Terus kalau misalkan ada kolesterol tinggi ya minum obat. Seperti itu. Hipertensi diobatin juga. Itu sih. Oke. Nah, menurunkan berat badan. Ini kan jadi ternyata ngefeknya luar biasa. 5% turun berat badan, 50% ngefek ke fatty livernya gitu. Benar. Nah, menurunkan berat badan ini juga kadang-kadang lumayan tricky, Dok. Betul. Karena banyak orang yang kayak diet ekstrim gitu ya. Nah, masalahnya itu kadang-kadang tuh yang turun berat badan itu tidak semata-mata jarum timbangan ke kiri. Benar. Karena kalau jarum timbangan ke kiri hanya bobot tubuh saja. Pertanyaannya adalah yang keluar apa, air kah? Yes, benar. Masa otot turun nggak dan lain sebagainya, lemak kalori terbakar kan, nah itu kan ada indikator-indikatornya dok, gimana tuh? Iya, jadi kalau kita menurunkan berat badan ya tentu saja kita yang pertama adalah menjaga pola makan dulu, kalorinya dihitung ya, terus kemudian komposisinya gitu ya, jadi ya karbohidrat, protein ya seperti itu harus dihitung dulu ya gitu kalorinya berapa. Kalau bisa sih defisit
gitu ya. Tapi tidak boleh terlalu ekstrim. Nah itu. Kenapa? Karena berhubungan dengan penyakit lainnya. Jadi kalau semakin terlalu cepat kita turun, Drastis ya. yes, apalagi cut karbo yang segitunya, ya itu salah satu resikonya adalah terbentuk batu empedu. Temennya fatty liver tuh, gitu ya, batu empedu. Salah lagi ya. Jadi pelan-pelan memang turunnya. Sebaiknya 1 sampai 1,5 kilo maksimal ya itu ya per minggu. 1 sampai 1,5 kilo per minggu ya. Iya, itu yang disarankan sih. Terus kemudian tentu saja selain jaga pola makan harus olahraga. Olahraga. Nah, olahraga yang bagaimana yang baik? Nah, kita sebutnya moderate intensity exercise ya. Itu zona fat burn. Gitu ya. Iya. Jadi kalau kita melebihi itu, maka yang terjadi apa? Ya muscle kita juga ikut terdegradasi ya gitu ya. Banyak radikal bebas ya seperti itu. Jadi kita jaga di zona 2 ya, kita sebutnya moderate intensity. Itu gimana? Itu 60-70% dari maksimal heart rate kita berdasarkan usia gitu. Jadi dihitung maksimal heart rate-nya berapa ya, lalu dihitung si 70%-nya ini berapa gitu. Jadi olahraganya nggak boleh yang terlalu berat. Justru yang Karena pengen cepet jadi berat. Wah, iya, maraton gitu ya. Wah, jangan gitu. Jadi kalau bisa mungkin ya jogging, jalan cepat, bersepeda statis ya kalau lagi overweight ya, jangan sepeda yang itu ya, statis, berenang ya gitu. Lifting ya gitu ya, weight lifting itu ya? oke juga ya. Jadi tapi jangan yang terlalu berat-berat juga ya gitu ya. Jadi harus dikombinasi antara cardio dengan strength training gitu. Oke ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Nanda tadi ya, dan semoga sehat selalu. Salah satunya yaitu turunkan berat badan dengan cara yang benar. Betul. Ya, karena banyak sekarang yang kayak minum ini dijual di banyak e-commerce ya dok ya. Kayak sebulan bisa 20 kilo. Serem banget ya. Malah nanti bisa berabe urusannya ya ke batu empedu gitu ya. Benar. Dan lain sebagainya. Semoga sehat terus ya Bu ya. Dan semoga tetap bisa menginspirasi orang-orang sekitar supaya sama-sama sehat livernya ya. Oke, dan mari kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar fatty liver atau perlemakan hati. Masih bersama dengan Dr. Gary Permadi, SPPD Finasim, dokter spesialis penyakit dalam dari Eka Hospital MT Haryono, Jakarta. Oke dok, sekarang kalau ingin memeriksakan gitu kayak udah faktor risiko nih dok, saya ada diabetes dan lain sebagainya. Itu biasanya dari pemeriksaan MC aja udah pasti ketahuan dok. Maksudnya kayak ini nanti udah ada fatty liver atau udah ke fibrosis, sirosis dan sebagainya gimana? Baik. Jadi kalau dari MCU ya biasanya kan diperiksa SGOT, SGPT ya gitu ya. Nah itu bisa jadi penanda awal tuh gitu ya. Oh SGPT-nya naik ya gitu ya. Terus kemudian dilanjutkan USG biasanya gitu ya. Nah USG ini jadi screening awal itu bisa gitu ya. Tapi dia bukan jadi untuk diagnostik utama gitu ya. Karena kalau USG itu tergantung alatnya, tergantung operatornya yang melihat gitu. Jadi bisa aja berbeda ya gitu ya. Nah untuk pemeriksaan berikutnya kita sebutnya namanya transient elastografi. Nah itu untuk melihat derajat fibrosis. Ini yang lebih spesifik gitu ya. Jadi steatosisnya berapa, fatnya berapa, fibrosisnya sudah derajat berapa. Nah itu namanya transient elastografi. Ya dia kayak ditembak gelombang gitu ya di livernya, kemudian dibaca sama alatnya. Nah itu lebih spesifik nih untuk fatty liver dibandingkan dengan USG gitu ya. Standar baku emasnya adalah biopsi sebenarnya. Betul, biopsi hati. Bisa dari luar percutaneous atau dari dalam, namanya kita sebutnya EUS, endoscopic ultrasound liver biopsi gitu. Jadi sambil endoskopi kemudian kita ambil jaringan hatinya. Nah itu dilihat di mikroskop. Nah itu standar baku emasnya untuk melihat fatty liver. Kalau at the end of the day-nya sudah oke nih fatty liver harus diapain dok? Even kayak udah sampai sirosis mau diapain lagi nih gitu? Kalau dia masih fatty liver aja ya belum sampai tahap sirosis itu sangat bisa dikembalikan jadi normal. Kita sebutnya ya reversible ya gitu ya dengan menjaga pola makan, turun berat badan ya seperti itu. Tapi kalau sudah sampai sirosis, nah yang kita harapkan adalah jangan sampai muncul
komplikasinya dari sirosis tadi. Jangan sampai dia muntah darah, jangan sampai dia asites ya gitu ya. Dan jangan sampai dia berubah menjadi hepatocellular carcinoma atau kanker hati gitu. Jangan berkembang selanjutnya gitu. Tujuan pengobatannya sih itu, karena dia sudah irreversible gitu ya. Nah, dok, misalkan saya mau pengobatan yang paling baik dok, gitu ya. Sebenarnya bisa sih di transplantasi hati, gitu, kalau sudah sampai sirosis. Gitu. Tapi kalau belum sampai sirosis, masih ada kesempatan untuk pengobatan, untuk mengurangi fatty livernya, gitu. Atau Jadi kalau sebelum terlambat. Gitu. Kalau sampai sirosis itu kayak sirosis awal itu bisa distagnasi supaya tidak terjadi perburukan bisa? Bisa. Jadi kalau sirosis kita sebutnya ada yang decompensated ya gitu ya, sama compensated gitu ya. Kalau dia compensated tidak terjadi komplikasinya. Jadi ya dia memang punya sirosis, tapi tidak muncul gejala-gejala yang berbahayanya gitu. Tapi kalau dia decompensated, nah itu muncul bengkak-bengkak lah dan lain sebagainya gitu. Jadi pengobatannya atau intervensinya mencegah munculnya gejala-gejala gara-gara decompensated tadi gitu. Itu dengan minum obat atau apa dok? Atau perbaiki pola hidup juga pasti kan? Ya pasti pola hidup ya dan tentunya minum obat juga sih kalau sudah sampai sirosis ya. Ada obat yang harus rutin diminum. Itu seumur hidup kah kalau udah sampai sirosis itu? Yes. Gitu karena ya harus dibantu ya gitu ya. Kalau nggak minum obat ya mungkin gejalanya akan memberat gitu. Kalau sudah sampai sirosis ya kita bicara sampai sirosis. Oke, jadi memang harus diperiksakan dari dini ya dok ya. Benar, sebelum terlambat. sirosis, Yep. sebelum terlambat supaya bisa dimodifikasi lifestyle-nya supaya bisa reversible ya. Betul. Itu harapannya karena kalau udah sirosis lumayan berat nih kasusnya ya. Jangan sampai sirosis dan berujung pada kanker hati. Dok, thank you banget hari ini. Ya, sama-sama. Kayaknya nggak cukup sejam kita ngobrol dok ya, karena banyak banget yang harus kita bahas. Ya. Thank you dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Eka Hospital MT Herena. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Gary. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Batlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat jaga kesehatan Anda, jaga kesehatan liver atau hati Anda. Mulai dari menghindari minuman beralkohol, jaga pola makan Anda supaya sehat, jaga metabolisme Anda supaya tidak mengalami gangguan-gangguan metabolik yang bisa berujung pada fatty liver. Tetap semangat menjalani hidup sehat di usia Indonesia yang ke-81 ini. Anda juga harus lebih dari 81 tahun ya supaya sehat selalu. Sampai jumpa. Thank you dok.